membina saudara-saudara kita yang di pedalaman itu tantangannya sangat kompleks. Akses jalan yang kita harus lalui itu sangat berat. Bahasa yang harus kita gunakan itu terbatas karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami harus membawa guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, kita pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam beraktivitas, dalam menjalankan amanah dalam kehidupan ini sebagai hamba dan khalifahnya, dan mudah-mudahan tetap kita istiqomah di jalannya insya Allah. Dan sebuah kesyukuran pagi ini sahabat sekalian, kita kedatangan tamu sosok inspiratif, yaitu Ustadz Muin, Ketua Pos Dai Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz Muin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebuah kesyukuran bagi kami. Iya. Pagi ini kita kedatangan Ustadz di masjid ini yang insya Allah ini membawa keberkahan dan juga inspirasi bagi kita semuanya. Sahabat sekalian, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita insya Allah akan bincang-bincang yang insya Allah ini cukup menarik untuk kita bincangkan dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Gimana kabarnya Ustadz Muin? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin sebelum kita bincang-bincang perlu perkenalan singkat Ustadz ya. Asli dari mana, kemudian saat ini kiprah dan kegiatan di dakwah ini seperti apa, itu aja yang awal ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang teramat besar yang kami rasakan pada saat ini karena berada di provinsi yang terdekat dari Jakarta, ibu kota. Tadinya ibu kota ya, sekarang menjadi daerah khusus ya, Sumatera Selatan. Dan ini kali keempat kalau tidak salah saya berkunjung membersamai para dai di Sumatera Selatan, khususnya di Banyuasin ya. Alhamdulillah, saya sendiri berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok ya, NTB ya. NTB, dan alhamdulillah di dunia dakwah ini Allah memberikan kemudahan kepada saya pribadi untuk bisa membersamai para dai itu dari Aceh sampai Papua. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Sudah semua Subhanallah. saya kunjungi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mungkin perlu dijelaskan untuk kita semuanya tentang apa itu Pos Dai, khususnya yang Ustadz Muin selama ini geluti. Mungkin banyak para pemirsa dan sahabat sekalian belum begitu familiar tentang apa itu Pos Dai. Perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya. Baik, sahabat semuanya, sahabat MBR Masjid Baitur Rahman Bang Raya ya, yang berada di khususnya di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, mungkin bahkan dunia. Kenapa saya menyapa sahabat MBR di seluruh Indonesia dan dunia? Karena kita ketahui bahwa sebuah tayangan yang di-upload di media sosial berarti semua kalangan bisa menikmati, baik di dalam maupun di luar negeri. Pos Dai adalah persaudaraan dai Indonesia yang diinisiasi untuk berkhidmat kepada dai-dai yang berada di pedalaman, daerah terpencil, pelosok dan terdalam. Dan alhamdulillah selama ini kegiatan-kegiatan kami itu fokus membersamai saudara-saudara kita yang berada di pedalaman. Bukan juga di daerah perkotaan tidak kita sentuh, tapi ada. Dan kami fokus di daerah-daerah pedalaman. Yang terbaru sebelum kami berkunjung ke Sumatera Selatan ini,
Kami baru pulang dari Penajam Pasir Utara, Masya Allah, Kalimantan ya, Timur. Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Jadi binaan kami atau program kami di Posdai itu ada sahabat mu'alaf. Ya. Ini mu'alaf pedalaman yang berada di suku-suku terasing yang mungkin para pemirsa, para pendengar sahabat MBR belum pernah mendengar nama-nama suku yang kami bina ini. Di antaranya ada suku Akit, itu berada di pesisir Riau, tempatnya di Pulau Rupat. Rupat ya. Di sana alhamdulillah ada sahabat-sahabat kita para mu'alaf suku Akit yang selama ini kita bina juga. Terus kemudian kita ke suku Tawana yang berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali Utara. Dan alhamdulillah kami membina suku Wana ini kurang lebih ini tahun ke-7. Sangat panjang kami bina mereka karena kita ketahui bersama sahabat MBR semuanya bahwa membina saudara-saudara kita yang di pedalaman itu tantangannya sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Satu, akses jalan yang kita harus lalui itu sangat berat. Terus kemudian dua, bahasa yang harus kita gunakan itu terbatas karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kami harus membawa guide yang bisa bahasa mereka. Terus kemudian ketiga, daerahnya sangat-sangat terdalam, terpencil, terpelosok ini. Jadi alhamdulillah suku Wana ini mendiami daerah pegunungan Tokala, yang informasinya kami dapatkan dari kepala suku itu ada kurang lebih 13.000 jiwa yang ada di pegunungan ini. Tapi yang kami mampu Posdai saat ini lakukan pembinaan dan sahadatkan ada kurang lebih 450-an jiwa. Itu terkumpul 232 kakak. Alhamdulillah ini sebuah kesyukuran yang sangat besar bagi kami karena mampu mengajak saudara-saudara kita yang berada di pedalaman ini untuk memahami dan menyaksikan serta mensahadatkan diri, mengaku bahwa kayaknya saya harus memeluk Islam. 450-an jiwa. Ini sebuah hitungan yang sangat besar dan tentu ini semua merupakan kerja kolaborasi ya. Baik antara kami menyebutnya sahabat dai. Sahabat dai semuanya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat dai yang selama ini membersamai kami dalam setiap program yang ada. Itu baru satu, sahabat mu'alaf. Ya. Belum lagi ada program yang lain kayak sahabat dai. Sahabat dai ini kami membersamai dai-dai yang tadinya tugas di pedalaman. Kalau tidak kita perhatikan siapa lagi? Betul. Karena perjuangan para dai-dai inilah yang menyebarkan dakwah dari pelosok ke pelosok. Dan alhamdulillah tanpa mereka memikirkan nanti apa yang saya akan makan ketika di pedalaman dan sebagainya. Artinya keikhlasan mereka menyebarkan dakwah Islam ini. Maka kami di Posdai menyatakan diri kami harus membersamai mereka. Betul. Kami harus memikirkan mereka. Karena mereka sudah memikirkan, sudah memberikan totalitas mereka terhadap dakwah ini. Berarti kami harus memikirkan mereka. Begitu. Terus kemudian ada program lagi namanya Desa Mengaji. Nah ini yang saat ini juga kami ingin tawarkan kepada masyarakat bahwa ayo kita kembali mengaji. Sebenarnya inisiasi dari Desa Mengaji ini adalah mengembalikan kebiasaan-kebiasaan kita dulu waktu kecil. Mungkin saya mengalami Ustaz Lukman bahwa dulu di kampung kami di Lombok itu anak-anak seusia kami yang kecil itu maghrib itu sudah harus pulang.
tidak boleh berkeliaran di luar rumah. Ya. Harus pulang dan mengaji. Tapi hal itu tidak kita dapatkan sekarang. Iya. Kalaupun toh ada, sangat kecil. Nah, maka kami menawarkan kepada masyarakat dengan program Desa Mengaji. Iya. Oke. Jadi kami ingin mengembalikan kebiasaan-kebiasaan orang tua kita dulu, bagaimana mendidik anak-anaknya. Iya. Seperti itu. Berarti ini Ustaz ya, kalau POSDAI tadi beberapa program disampaikan, ada sahabat mu'alaf, sahabat dai, Betul. dan juga Desa Mengaji. Desa Mengaji ya. Nah, tentu ini dalam pelaksanaannya mungkin ada kendala-kendala ataupun tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, mungkin seperti apa para dai-dai kita yang selama ini sudah berkiprah, khususnya apalagi tadi disebutkan yang terdalam, terpelosok dan apalagi lah yang luar biasa itu. Bagaimana para dai ini menghadapi tantangan seperti itu, bekal-bekal apa yang dia miliki itu sampai bisa bertahan di tempat yang sangat ekstrim itu. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bergabungnya para dai-dai kita itu yang selain totalitas tadi, alhamdulillah mereka ikhlas dalam melaksanakan tugas yang kami berikan, dan ini membuat kami di POSDAI merasa ada satu hal yang harus kami perhatikan secara khusus tadi itu. Jadi karena mereka sudah memberikan mungkin pengorbanan yang totalitas tadi itu, pengabdiannya yang penuh terhadap dakwah ini, berarti harus kita bersama mereka. Jadi, dan kami juga tidak sendiri. Ada sahabat-sahabat dai yang juga membantu dengan harta mereka. Ustaz, saya bergabung deh. Kayak contohnya mungkin Ustaz, kebutuhan dai yang di pedalaman itu contohnya mungkin armada. Boleh nggak kami memberikan satu aja setiap bulannya gitu. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Sangat bersyukur Pak Haji. Jadi Pak Haji tinggal menyebutkan daerah mana, pedalaman mana, insya Allah nanti kami akan siapkan. Jadi selama masih ada dai-dai kami yang ikhlas dalam mengorbankan jiwa raganya, bahkan hartanya, keluarganya juga, maka di situ ada kewajiban kami untuk memperhatikan mereka. Tadi tantangannya apa? Selain yang kami sebutkan tadi, ada mungkin akses jalan yang sulit dilalui. Terus kemudian kedua, memang sumber pendanaan tadi. Ada yang, mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud untuk menyampaikan kekurangan kami. Ada dai-dai kami yang selama mungkin kurun waktu 2 hingga 3 bulan karena sulit sekali untuk akses turun ke kota atau keluar gitu dari pedalaman, maka mereka akan menikmati rezeki yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan ada dedaunan, terus kemudian ada ubi-ubian, ya begitu, mengikuti sebagaimana binaan-binaan kami ini. Suku-suku pedalaman tadi. Karena kan orang-orang suku itu sudah terbiasa kayak makan singkong, ubi, talas dan sebagainya itu. Tapi bagi dai yang mungkin baru masuk atau sudah sering masuk tapi belum terbiasa, jadi menikmati itu, jadi ada hal yang kurang kalau belum menemukan nasi gitu ya. Atau beras gitu ya. Jadi maka satu-satunya amunisi yang harus kita bawa ke pedalaman itu adalah beras. Terus kemudian ada beberapa yang lain kayak gula kopi. Terus kemudian ikan garam. Ikan garam ini sebutan dari ikan asin ya. Tapi ada beberapa daerah yang menyebutkan ikan garam. Karena dalam satu komoditi sudah dapat 2 kita, ada ikannya, ada rasa garamnya, asinnya gitu ya. Ikan garam. Terus kemudian bumbu-bumbu yang selalu kami bawa, dan itu tidak boleh tidak ada. Karena nanti di pedalaman itu kita akan dapatkan di situ ada pakis, ada jantung pisang, ada daun singkong, ada daun-daunan yang lain yang bisa kita olah
menjadi makanan. Begitu Ustaz. Oke. Jadi cukup menarik pemirsa sekalian, bahwasanya Posdai ini bisa diistilahkan dia merekrut para dai sekaligus orang-orang yang punya kepedulian dalam dakwah, tapi mungkin dalam bidang yang lain mungkin ya, dalam bidang mungkin pendanaan tadi ya, ada yang dia berdakwah tapi melalui dananya, melalui hartanya, bahkan sampai tingkat memberikan kendaraan. Ini adalah sinergi yang menarik sesungguhnya. Artinya siapa saja bisa berdakwah dengan sesuai potensinya masing-masing. Ini yang harus dipahami bersama. Jadi tidak semua dakwah itu harus semuanya tampil terjun dengan tabliknya, dengan bahasa ceramahnya dan sebagainya. Tapi bisa dengan yang lainnya ya. Dengan tadi itu hartanya, ini cukup menarik ini. Inilah dunia dakwah. Ya. Tentu kita para dai, Posdai juga mengharapkan dengan dakwah ini sebuah kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Yang kita sampaikan adalah ajaran-ajaran kedamaian itu tentunya, bukan peperangan. Tetapi ketika ada gangguan, ada sesuatu menghalangi, tentu harus dihadapi. Tapi tetap misi yang utama kita tetap membawa kepada kedamaian. Ya, ini. Dari pemirsa sekalian yang berbahagia, ini obrolan yang cukup menarik pagi ini tentang dakwah pedalaman, sehingga memberikan inspirasi bagi kita. Tetap kita tidak lepas, tidak meninggalkan unsur-unsur dakwah di tengah masyarakat ini. Mengajak, dakwah itu mengajak kepada nilai tauhid, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada akhlak yang baik. Ini tentunya. Jadi luar biasa Ustaz untuk kisah dan dai yang heroik tadi ini memang menjadi inspirasi. Jadi terima kasih Ustaz, obrolan pagi ini cukup mencerahkan, memberi inspirasi, menyemangati, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa kembali. Amin.